Bayangin, kamu bangun pagi, buka berita, terus lihat satu angka yang bikin dada agak sesak. Rupiah, tembus 20.000 per dolar. Kedengarannya kayak angka doang. Tapi masalahnya itu bukan cuma angka. Karena kalau rupiah beneran nyentuh di level itu, yang goyang bukan cuma layar trading. Harga, biaya hidup, bisnis, utang, sampai rasa aman orang-orang biasa bisa ikut goyang. Dan sebelum panik, kita lurusin dulu satu hal. Sampai 11 Mei 2026, kurs referensi Bank Indonesia masih di 17.415 dan laporan perdagangan 12 Mei 2026 menaruh rupiah sekitar 17.513. Jadi, 20.000 itu belum kondisi hari ini. Tapi justru karena belum terjadi, kita bisa pakai skenario ini buat nanya, kalau sampai kejadian, siapa yang kena duluan? Dan seberapa berat? Kalau rupiah melemah tajam, yang biasanya kena duluan itu barang dan biaya yang nyambung ke dolar. Barang impor itu paling jelas. Tapi bukan cuma itu. Bahan baku impor, komponen pabrik, sampai biaya produksi yang tergantung luar negeri juga ikut dorong naik. Istilah kerennya imported inflation. Jadi, yang naik itu bukan cuma harus semua barang di hari yang sama, tapi tekanannya mulai nyebar pelan-pelan. Kenapa ini bahaya? Karena Indonesia juga sensitif ke energi dan rantai pasok global. Sekarang aja pasar lagi tegang gara-gara konflik Timur Tengah, dolar menguat, dan harga minyak yang naik. Kalau rupiah makin lemah di tengah situasi kayak gini, biaya transport, logistik, bahan baku, sampai ongkos usaha bisa ikut makin berat. Ujung-ujungnya ya balik lagi ke kantong masyarakat. Dan yang kena bukan cuma konsumen, bisnis lokal juga, terutama yang bahan bakunya masih banyak impor. Jadi, walaupun jualannya di Indonesia, biaya dasarnya bisa naik karena kurs. UMKM yang bergantung pada bahan baku luar bisa sesak. Pabrik juga bisa kepukul. Makanya, pelemahan rupiah itu sering bikin orang mikir, wah, ekspor untung dong. Ya, bisa, tapi nggak sesederhana itu. Secara teori, rupiah lemah memang bisa bikin eksportir lebih kompetitif, karena dolar yang masuk nilainya jadi lebih besar dalam rupiah. Tapi masalahnya, banyak produksi ekspor kita juga masih pakai bahan baku impor. Jadi, yang untung nggak otomatis semua eksportir. Ada yang kebantu, tapi ada juga yang marginnya malah tergerus karena biaya input ikut naik. Lalu ada kelompok yang biasanya langsung deg-degan kalau rupiah jeblok, yaitu mereka yang punya utang falas. Perusahaan yang cicilannya dalam dolar, kewajibannya jadi lebih berat kalau dihitung ke rupiah. Negara juga nggak bisa santai. Bank Indonesia mencatat total utang luar negeri Indonesia per Februari 2026 ada di 437,9 miliar US dollar dan utang luar negeri pemerintah sekitar 215,9 miliar US dollar. Jadi, kurs itu bukan hal yang kecil. Kalau rupiah makin tertekan, Bank Indonesia pasti nggak akan tinggal diam. Bahkan beberapa hari terakhir, Bank Indonesia sudah bilang akan melakukan intervensi besar dan berkelanjutan untuk stabilisasi rupiah, termasuk di pasar dalam negeri dan offshore. Bank Indonesia juga sudah mengatakan lagi aturan pembelian dolar. Sementara itu, cadangan devisa akhir April 2026 masih 146,2 miliar US dollar dan Bank Indonesia rate-nya masih 4,75%, yang artinya bantalan masih ada, tapi tekanannya jelas nyata. Dan ini yang penting, rupiah menyentuh 20.000 itu belum tentu murni salah satu kebijakan doang. Bisa jadi itu hasil tekanan yang numpuk bareng-bareng. Dolar lagi kuat, pasar global lagi takut, harga energi naik, investor lari ke aset yang lebih aman, atau investor lari ke saham-saham luar. Reuters bahkan melaporkan rupiah sudah sempat bikin Bank Indonesia intervensi lebih agresif di tengah tekanan geopolitik dan arus keluar dari emerging market. Yang paling terasa biasanya justru bukan headline besarnya, tapi hidup sehari-hari. Kelas menengah yang gajinya tetap rupiah,
tapi pengeluarannya makin sensitif ke harga. Orang mungkin nggak langsung bilang, wah ini efek kurs ya. Tapi tiba-tiba barang impor lebih mahal, biaya usaha naik, ongkos logistik naik, lalu harga-harga pelan-pelan ikut merambat. Jadi efek kurs itu sering datang nggak teriak-teriak, tapi nyusup. Apakah kalau rupiah nyentuh 20.000 berarti Indonesia langsung kiamat? Belum tentu. Data sekarang menunjukkan inflasi April 2026 masih dalam target. Bank Indonesia, Red, belum berubah dari 4,75% dan cadangan devisa masih di atas standar kecukupan internasional. Jadi, 20.000 itu bukan otomatis tanda ekonomi langsung ambruk, tapi jelas itu alarm besar. Artinya, tekanan ke harga, sentimen pasar, biaya impor, dan kebijakan moneter bisa semakin berat. Jadi, kalau rupiah suatu hari nyentuh 20.000 per dolar, yang perlu kita pahami bukan cuman, wah parah ya, tapi parahnya di mana, dan siapa yang paling duluan ngerasain. Solusinya juga nggak bisa cuma satu. Di level negara, stabilitas rupiah, inflasi, dan kepercayaan pasar juga harus dijaga. Di level pribadi, orang perlu lebih sadar resiko. Jangan terlalu gampang punya beban dolar. Jangan hidup seolah harga akan selalu stabil. Dan jangan ngerasa kurs itu urusan trader doang. Karena pada akhirnya, kurs itu bisa turun dari layar, lalu masuk ke dapur. Kalau menurutmu, rupiah 20.000 itu cuma angka atau sinyal bahaya yang nyata? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa subscribe and see you in the next video.